Lebih dalam. Minyak dari tabut perjanjian. Perjanjian Yoel, bahwa rohmu menyebar melanda seluruh bumi. Holy Spirit, jangan tunda lagi. Ya Ruah Kodes, Engkau yang menghinggapi dari Nuh sampai Paulus. Engkau juga yang berjanji Engkaulah penggenapan dari perjanjian itu. Bukankah Engkau penggenapan yang sesungguhnya, Roh Kudus? Takut akan Tuhan. Roh hikmat, mari menyerbu kami. Roh kebenaran dupa, mari suarakan pertobatan. Ya Ratasya, Roh Ya Rapat Ratasya. Shalom saudara. Hari ini saya mau menyampaikan tentang mahligai. Sejujurnya saya ini bukan orang yang terlalu mengerti tentang mahligai. Tapi saya mau belajar. Dan biar kita juga sama-sama belajar. Seperti perempuan Samaria yang hari itu Tuhan ajarkan tentang penyembahan. Biar hari ini kita sekali lagi sama-sama belajar tentang mahligai yang dari Tuhan. Karena hari-hari ini sejujurnya kita sangat perlu untuk masuk ke dalam mahligainya Tuhan. Karena di dalam mahligai Tuhanlah ada jaminan yang dari Tuhan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Karena di luar sana sangat banyak jebakan yang kita tidak pernah tahu. Dan iblis coba rencanakan apapun untuk menghancurkan pasukan Tuhan. Tapi hari ini biar kita sama-sama belajar. Karena mahligai tidak hanya bicara tentang panggilan mempelai. Tapi mahligai berbicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan.
berbicara bagaimana kita melakukan semua bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ada mahligai cinta dan keintiman. Dikatakan di Kidung Agung 1 ayat 4, "Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu." Hari-hari ini Tuhan sangat ingin untuk kita masuk ke dalam mahligainya yang namanya mahligai cinta. Untuk kita menikmati dan masuk ke dalam cintanya Tuhan lebih dalam lagi. Karena cintanya manis seperti anggur. Dan biar kita mengenal hatinya lebih dalam lagi. Seringkali kita terlalu takut begitu mendengar kata mahligai. Harus sangat kudus dan seringkali kita berpikir tidak layak. Tapi biar hari ini, maukah kita untuk satu step melangkah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada mahligainya. Karena Tuhan mempersiapkan mahligai cinta bagi kita. Untuk kita masuk ke dalam cintanya lebih dalam lagi. Dan masuk ke dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Di ayatnya dikatakan di dalam bahasa Inggris, "Draw me away, the daughter of Jerusalem, we will run after you. The Sulamit, the king has brought me into his chambers." Kita ini adalah sulamit-sulamitnya Tuhan, yang Tuhan sangat rindu untuk kita masuk lebih dalam lagi bersamanya. Kalau kita baca di Kidung Agung, sulamit itu adalah sosok yang sangat dinanti-nantikan. Tuhan sangat menanti-nantikan kita untuk kita mendekat kepadanya dan berlari kepadanya. Untuk kita masuk ke dalam mahligainya. Tapi di dalam mahligai cinta ini tidak hanya bicara tentang cinta dan keintiman. Dikatakan di ayat yang berikutnya di versi yang lain, "We will celebrate, we will sing, and we will make great music." Di dalam mahligai juga ada sukacita. Di dalam mahligai ini ada kebahagiaan yang dari Tuhan, sukacita, puji-pujian, dan musik yang dari Tuhan. Dan Tuhan ingin mengatakan, jangan takut untuk menghadapi hari-hari ini. Jangan menjadi letih. Tapi mari masuk. Karena akan ada sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Di tengah pandemi, di tengah seluruh dunia sedang berteriak. Kelihatannya tidak ada pertolongan. Tapi waktu Tuhan bawa kita masuk ke dalam mahligainya, ada sukacita yang dari Tuhan. Di tengah semua seperti padang gurun, kita sedang mengalami Taman Eden. Kita sedang berada di tengah kebun buah-buahan. Tidak ada kekurangan, tidak ada resesi sama sekali. Tapi ada sukacita, ada resepsi di tengah-tengah kita, pasukan Tuhan. Kemudian yang kedua, ada mahligai kecapi, tahta dan tarian. Dikatakan di Mazmur 45 ayat 8-9. "Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas Ofir." Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan, "Chamber music from the throne room makes you want to dance." Ini adalah mahligai di mana ada penyembahan yang lebih dalam lagi. Kita sebagai penyembah Tuhan, kita harus masuk lebih dalam lagi ke dalam mahligai kecapi ini. Untuk kita masuk satu step lebih dalam lagi. Dari satu level kepada level. Jangan pernah puas, jangan pernah berhenti hanya di satu level penyembahan. Tapi Kaleo sering bilang, mari masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Satu level lebih lagi dan lebih dalam lagi. Untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Masuk lebih dalam lagi. Karena kita penyembah Tuhan. Mari masuk lebih dalam. Mari kita sama-sama menginginkan yang lebih lagi yang dari Tuhan. Karena Tuhan menyiapkan sangat banyak
Tapi seberapa kita mau untuk melangkah lebih dalam bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Ini berbau sebuah wangi-wangian. Tapi wangi-wangian ini juga salah satunya mur. Itu dipakai untuk merontokkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Untuk melepaskan kita dari semua yang bukan dari Tuhan. Sehingga pada saat kita menghadap Tuhan, tidak ada lagi bau dunia yang menempel di dalam hidup kita. Biar kita masuk lebih dalam lagi ke dalam mahligai penyembahan ini. Akan ada pujian, akan ada penyembahan, tapi juga akan ada tari-tarian untuk kita menghadap di hadapan Tuhan. Dan ini adalah mahligai yang ada di tahta Tuhan sendiri. Dan ada alunan musik, ada lagu-lagu surga yang keluar yang dari tahta Tuhan sendiri, yang akan dialirkan bagi setiap kita. Dan untuk kita masuk ke dalam kedalaman lebih lagi. Kemudian yang ketiga, ada mahligai kedalaman hati. Di Amsal 7 ayat 23. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Biar di dalam hati kita ada sebuah ruangan yang dimana di dalam loh hati kita itu tempat dimana Tuhan bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi kita juga harus belajar, sama-sama belajar tentang kedalaman hati Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat ingin mencurahkan isi hatinya bagi kita. Tapi seringkali kita tidak pernah mendengarkan, tidak mau mengenal hatinya lebih dalam lagi. Dan ini adalah mahligai kedalaman hati Tuhan, di mana Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya yang terdalam, yang Tuhan rindukan hari-hari ini, yang Tuhan ingin untuk setiap kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada mahligai kerja. Mungkin bagi kelihatannya aneh, kenapa di dalam mahligai ada mahligai kerja? Tapi ada ayatnya yang berkata seperti ini. Di bahasa Inggrisnya, He went down to the chamber of the royal secretary in the king's palace and found all the court official in session there. Dan hari itu sang raja masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan di situ sedang terdapat rapat besar untuk menetapkan segala sesuatu. Dan bukankah itu yang sering kita alami hari-hari ini? Dan di mahligai inilah kita akan menetapkan bersama dengan Tuhan nasib bangsa kita, nasib seluruh bangsa. Apakah akan ada keselamatan yang dari Tuhan, atau kita biarkan iblis menghancurkan semuanya? Hari-hari ini di tengah masa seperti ini, apakah kita memilih bekerja dengan lebih cepat, lebih kuat, atau kita memilih berhenti di tengah jalan? Kemudian yang selanjutnya ada mahligai imam. Di Yehezkiel 46 ayat 19. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan into the holy chamber. Ini adalah bilik, ini adalah mahligai, tempat di mana kita menaikkan korban demi korban di hadapan Tuhan. Tidak pernah berhenti menaikkan korban penyembahan. Kalau hari-hari ini iblis sangat ingin menghentikan yang namanya korban. Iblis sangat ingin menghentikan yang namanya penyembahan. Tapi kita di mahligai inilah, kita akan terus menaikkan korban yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti. Seperti hari itu Salomo menaikkan korban yang bahkan tidak terhitung banyaknya di hadapan Tuhan. Biar kita naikkan korban demi korban.
penyembahan demi penyembahan, dupa demi dupa di hadapan Tuhan. Karena korban inilah yang akan bisa menahan pembinasa keji ini. Supaya pembinasa keji tidak menyatakan dirinya. Mari kita terus naikkan korban demi korban. Untuk kita menahan semuanya. Sehingga yang jahat tidak terjadi. Kitalah orang-orang yang Tuhan percayakan bangsa ini. Untuk menentukan semuanya. Dan ini adalah ruang kudus. Tempat di mana kita menguduskan diri. Mendatangi Tuhan. Tidak pernah ada satupun di antara kita yang layak sebenarnya. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang melayakkan kita untuk bisa masuk ke dalam mahligai ini. Ke ruang kudusnya. Bertemu dengan Tuhan. Berdiri di antara Tuhan dan manusia sebagai imamnya. Membawa pendamaian atas bangsa ini. Masuk di dalam mahligainya akan sangat menolong kita. Dan ini sangat penting karena hari-hari ini kita sedang berperang. Peperangan besar di depan kita. Tapi waktu kita masuk ke dalam mahligainya, kita akan ada dalam jaminan Tuhan. Tapi mahligai-mahligai Tuhan inilah juga yang akan mengalahkan dunia orang mati. Ada satu lagi mahligai yang bukan dari Tuhan. Dan ini adalah dunia orang mati. Dan dinamakan Underworld Private Chamber. Saya akan langsung baca di bahasa Inggrisnya. This is where you pump and find music let you. Babylon. To your underworld private chamber. Ini adalah sebuah mahligai di mana yang ada hanya kesendirian. Private di sini artinya adalah sebuah kesunyian tanpa siapapun. Kalau mahligai Tuhan adalah antara kita dengan Tuhan. Tapi di mahligai ini yang ada hanya kesunyian, hanya kegelapan. Underworld, dunia bawah, dunia orang mati. Dan hari-hari ini dunia orang mati ini sedang mengincar sangat banyak anak-anak Tuhan. Yang tanpa sadar mereka mulai diseret masuk ke dalam dunia orang mati. Dan yang sangat mengerikan dikatakan seperti ini. Di dalam mahligai ini ada a king size mattress of maggots. Matras sebesar king size tapi isinya dari belatung. Dan engkau akan diselimuti oleh cacing-cacing. Dan ini sangat mengerikan. Underworld private chamber, tempat di mana iblis ingin menyeret penyembah-penyembah. Iblis ingin menyeret anak-anak Tuhan. Dan hari-hari ini kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak masuk ke dalam mahligai Tuhan, iblis sedang sangat ingin menyeret kita untuk masuk ke dalam mahligai ini. Dan ini sangat mengerikan. Tapi biar hari ini kita memilih untuk masuk ke dalam kedalaman hati Tuhan. Masuk untuk mengenal hatinya lebih dalam lagi. Dan jangan biarkan sedikit pun dunia orang mati memegang engkau. Karena tanpa sadar, waktu engkau membiarkan dunia orang mati ini mendekati engkau. Waktu kita membiarkan dunia orang mati ini mulai mendekat kepada kita dan kita tidak menjauh dari dunia orang mati ini. Tanpa sadar kita sedang diseret satu langkah dan satu langkah lagi. Dan pada saat kita sadar, kita sudah masuk sangat dalam. Tapi hanya jaminan yang dari Tuhan hari-hari ini yang akan mampu menyelamatkan kita. Mari jangan ada satupun pasukan Tuhan yang menjadi letih. Jangan ada satupun pasukan Tuhan yang berhenti di tengah jalan.
Karena ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Ini hari di mana peperangan besar sedang terjadi. Dan setiap langkah kita akan menentukan nasib bangsa kita. Indonesia di tangan saudara. Indonesia dan bangsa-bangsa di tangan kita. Jangan biarkan bangsa ini jatuh dan dihancurkan oleh iblis. Mari kita bangkit menjadi pasukan terdahsyat yang mengenal hatinya. Saudara, hari ini saya mau membawa saudara dan mengajar tentang iman. Tapi pada waktu tadi Randy membawakan tentang maligai. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ganti aja. Ya. Saudara dan saya mau berkata buat setiap saudara. Kalau hari-hari ini engkau tidak bisa masuk di maligai, maka saudara juga tidak bisa menikmati iman, tidak bisa menikmati kasih, tidak bisa menikmati kemenangan, tidak bisa menikmati apapun, saudara. Hari-hari ini kekuatan kita, bahkan perlindungan kita, cuma kalau kita bisa masuk di maligai. Dan saya berdoa, saudara berteriak dan berkata, ya Tuhan, aku mau masuk di maligai. Saudara, yang pertama, saudara dikatakan gini, kami bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Saudara belajar untuk saudara ini bisa bersorak-sorai dan bergembira karena Tuhan. Dan itu gak bisa saudara ya, tanpa saudara ambil waktu khusus untuk merenungkan semua perbuatan Tuhan dalam hidup. Pertama, satu, nih ya, ini wajib kalau saudara mau masuk ke maligai, bersorak-sorai dan bergembira karena Tuhan. Saudara yang masih belum bisa bergembira di sini, jujur. Saudara yang masih di sini nggak bisa sorak-sorai, kau nggak bisa masuk maligai. Dan saya berdoa, pulang dari sini, ambil waktu, sebutkan semua kebaikan Tuhan, sampai di hatimu ada loncatan, ada teriakan sukacita, ada berkata thank you Tuhan, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kapan terakhir kau sungguh-sungguh bersorak-sorai? Sampai ayatnya juga kalau mau sembuh, dia bilang berjingkrak-jingkrak seperti lembu. Nanti ada surya kesembuhan, betul kan? Saudara nikmati Tuhanmu, maka dia akan menikmati engkau. Nikmati. Saudara, dikatakan di sini, memuji cintamu yang lebih dari anggur. Tadi Randy sudah terangkan. Tapi saya mau ini ya. Saudara, saya mau terangin dikit. Kalau saudara mau masuk maligai, saudara harus jadi pecinta, lover. Tapi seorang yang menyintai, Tuhan gak perlu ngomong. Saudara, makanya setiap kali saya masuk dalam hadirat Tuhan, buat saya ini istilah saya sendiri sih. Tapi pagi hari ini saya mau ngajar saudara supaya saudara mengerti. Cari gelombang. Saya kalau datang, saya gak nyanyi dulu, saya gak ngomong, saya gak apapun. Saya diam cari apa? Cari gelombang. Sampai saya kerasa, ini istilah saya ya. Saya mulai kerasa, saya masuk hari ini ke Tuhan bagaimana ya. Apakah saya masuk dengan berkata, Tuhan terima kasih. Atau saya masuk dengan berkata, I love you. Atau saya berkata bilang, Tuhan belas kasihani. Lihat bangsaku. Nah, bagaimana saudara bisa masuk? Saudara harus mulai meraba hati Tuhan. Kalau saudara tidak bisa raba hati Tuhan, saudara tidak bisa masuk. Saya berdoa, saudara pagi ini ngerti. Coba tangkap
Tapi kemudian next, untuk saudara mengenal dan saudara itu harus selalu mengekspresikan cinta. Saudara, Tuhan itu ada sanguinnya, ada melankolisnya, ada kolerisnya, ada pragmatisnya. Ya, komplit, tapi semua yang baik. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang gak pernah bisa mengekspresikan cinta. Nah, banyak orang dengan Tuhan itu gak pernah mengekspresikan cinta. Itu masalah, saudara. Tuhan bukan orang yang gimana ya, terserahlah gitu. Enggak, dia tuh sangat ekspresif. Baca di Alkitab sangat banyak cara dia menyatakan cinta. Saudara, dan kemudian kita lihat Maligai yang kedua yang tadi ya. Saudara, dikatakan begini ya. Di antara mereka yang disayangi terhadap putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas. Saudara, emas itu melambangkan kemurnian. Saudara, dan kalau kamu menghadap dan masuk Maligai itu satu tuh poin. Harus murni. Saudara tidak bisa gombal. Saudara, kita ini semua bisa gombal loh, saudara. Kita bisa bilang, aku percaya. Di sini gak percaya. Saudara bisa bilang, I love you. Di sini gak ada getar. Saudara bisa berdoa buat bangsa Indonesia. Di sini don't care. Saudara bisa berkata, bagi bangsa ini aku berdiri. Begitu lihat COVID, aku sembunyi. Dan di surga itu terdengar bukan emas. Nah, saya mau berkata kalau saudara mau di Maligai, buat engkau dalam dengan Tuhan. Pengertianmu dalam, imanmu dalam, cintamu dalam, saudara, bobotmu dalam, saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah dalam, saudara nggak bisa. Kau nggak akan pernah bisa masuk di Maligai. Sekali lagi saudara, ini ada ayat yang berkata saudara, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, pada waktu kita menyimpan ajaran Tuhan seperti biji mata, begitu berharga, Tuhan akan menjadikan engkau biji matanya. Dan percayalah, gak ada COVID, gak ada demam, gak ada apapun yang boleh mendekat. Saudara, biji mata nih ya, saudara boleh gak? Misalnya saya ambil kopi siram gitu, boleh gak? Gak boleh. Sangat diprotek. Kalau saudara mengerti ini, kenapa engkau sangat diprotek? Karena engkau biji matanya, tapi gak semua loh jadi biji matanya. Kalau engkau menyimpan firman-Nya seperti biji matanya. Hati. Jadi hadapi kenyataan bahwa ini belum selesai. Bisa mengerti? Bukan karena saudara doa kita gak manjur. Karena Tuhan mau kita satu keluar seperti emas murni. Kedua, kita berjalan dalam sign and wonder. Ketiga, saudara, kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Keempat, kita bawa lawatan di mana-mana. Kelima, akan ada perbedaan. Saudara, antara orang fasik dengan orang benar. Sekali lagi, saudara siapkan dirimu. Jadi tidak ada cara lain. Tuhan bilang begini, bahaya akan makin mendekat. Tapi mereka yang masuk di Maligai tidak akan terkena apapun. Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Hari ini saya mau sedikit curhat lah. Mungkin ini mimbar tapi curhatnya nggak melo-melo. Saya tuh sering berpikir, kenapa hari-hari ini kita ini melakukan hal yang tidak wajar
sejujurnya. Saya nggak tahu apakah beberapa sempat berpikir yang sama dengan saya. Beberapa teman-teman saya sering bertanya, kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu melakukan itu. Tetapi akhirnya saya menemukan jawabannya, saudara. Saya pagi ini mau tebak-tebakan sedikit ya, biar segar ya. Saya mau tanya. 5, ini sungguhan. Yang berhasil menjawab dengan benar, ya kemuliaan buat Tuhan lah ya. Pokoknya kemuliaan buat Anda lah, saya tepukin tangan rame-rame di sini ya. 5 tambah 2 sama dengan berapa? Yakin gak? Ulang ya, saya ulangin sekali lagi. 5 ya, 5. Coba dihitung dulu tangannya, coba angkat tangannya 5. Hitung yang benar sekali lagi ya. 5 tambah berapa? 2 sama dengan? Salah. Gak ada yang lulus ini semuanya, gak ada yang lulus. Maksudnya 1, 2, 3 orang ini maksudnya ya gak ada yang lulus 1, 2, 3 orang ini. 5 tambah 2 itu hasilnya kalian tahu apa? Sisa 12 bakul gak lengkap, gak lulus kamu sekolahnya ini ya. Gimana? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah sisa 12 bakul. Nah sekarang gini ya, kita di sekolah diajarkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Tadi semua loncer, semua jawabnya sama. Gak ada yang jawab 5.000 Kak. Saya tahu 5 tambah 2 itu hasilnya 5.000, gak ada yang jawab begitu. Semua jawab dengan sangat yakin 7. Kok salah sih, saya coba ulang ya. 5, 1, 2, 3, 7 bener kok. Tapi sekali lagi sama Tuhan tuh beda. 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Itu perkalian atau pembagian atau pangkat gak tahu itu, gak tahu dari mana hasilnya. Kok bisa 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Belum selesai lagi, ada embel-embelnya plus 12 bakul sisa. Nah makanya saya tuh ngerti banget ya, kenapa saudara-saudara kita yang lain seringkali menganggap kita aneh. Karena buat mereka 5 tambah 2, 7. Tapi buat kita yang mengalami, yang menghidupi langsung, 5 tambah 2 itu berapa? 5.000. Makanya saya ngerti banget kenapa banyak orang bingung dengan apa yang kita lakukan. Karena sejujurnya benar, kata pendahulu kita Pak Yusak Cipto, orang Kristen itu kalau sama Tuhan harus mengalami. Pak Yusak selalu mengajarkan bahwa kalau baca Alkitab, kalau kamu gak ngerti bukan berhenti. Jangan ya udah baca terus aja. Tapi doa Tuhan buat saya ngalamin biar saya ngerti. Itu poinnya. Buat saya ngalamin, biar saya ngerti. Saya lanjutkan. 5 tambah 2, 5.000 ya. Sekarang gini. Waktu Yesus mau sembuhkan orang buta, yang dia lakukan apa? Ya doakan dari jarak jauh. Ya mungkin ya. Doakan secara online. Enggak. Yang dia lakukan apa? Meludah. Siapa yang mau dapat ludah saya mungkin ada? Enggak ada ya pasti ya. Tuhan Yesus meludah. Ini saya enggak melebay-lebaykan ya. Baca Alkitab. Dia meludah. Enggak berhenti sampai di ludah doang. Ludahnya dicampur sama tanah. Jijik banget, mengerikan lah. Maaf Tuhan, tapi sejujurnya menjijikan. Dan diambil, puji Tuhan orang buta. Coba dia bukan orang buta, bisa bayangin ya. Jangan. Kenapa dikasih ludah? Kalau dia mungkin orang lumpuh, dia akan teriak-teriak. Ini puji Tuhan orang buta. Dia gak kelihatan, oh iya ini mungkin air dengan minyak urapan. Kok agak hangat sedikit rasanya ya, aneh. Seperti ada gerigi-geriginya sedikit kan, tanah ya. Kok ada kayak scrub ini kayaknya. Dia gak lihat. Tapi hari itu yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia meludah Dia meludah dan dia ambil. Waktu dia ludah dan dia ambil, dia kasih ke orang itu. Dan orang itu sembuh. Aneh gak? Gak make sense gak? Gak make sense. Itulah Tuhan kita. Yuk kita sama-sama buka di Imamat 15. Imamat 15 ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat ya, Imamat itu perjanjian lama ya. Kalau sekolah minggu saya suka ngasih tahu karena mereka bingung ya. Imamat 15 ayat 19, 1, 2, 3. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai mati.
ada sebuah hukum, ada sebuah peraturan bahwa kalau ada seorang perempuan, maaf kata, mengeluarkan lelehan atau darah dari tubuhnya atau dari auratnya, maka dia akan cemar kain selama 7 hari. Itu rulesnya, benar ya? Hukumnya seperti itu, 5 tambah 2 sama dengan 7. Hukumnya rulesnya sama. Dan gak berhenti sampai situ ya. Dan setiap orang yang kena kepadanya, jadi itu kasihan banget ya, dia kalau lagi cemar kain, itu 7 hari najis 7 hari. Itu 7 hari, puji Tuhan kita gak digituin sekarang. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dan setiap orang yang kena, jadi kalau saya ketemu orang senggolan des gitu ya, semua orang yang kena menjadi najis juga. Menurut saya itu mirip dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Katanya kalau bersinggungan atau berpapasan itu bisa kena itu pada sesuatu. Apa itu saya nggak tahu ya, sebut masing-masing. Tapi hari itu ada sebuah hukum, ada sebuah rules, ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa kalau perempuan mengeluarkan lelehan, maka dia akan menajiskan dirinya 7 hari dan orang yang kena najis. Yang menyedihkan lagi adalah kalau dia duduk dimanapun, tempat yang dia dudukin juga najis. Sedih ya, gak cuma manusia. Tidak hanya menajiskan manusia dia. Tetapi dia juga menajiskan barang-barang yang dia duduki, kasur semua. Bajunya najis, kursinya najis. Kalau misalkan di sini ya duduk ujung-ujung, dia guling-guling gitu. Berarti dari ujung sampai ujung najis. Kira-kira gitulah. Ngerti ya? Tetapi ternyata ada sebuah kisah yang menurut saya aneh di perjanjian baru. Dan menurut saya ini menyangkut hukum yang sama. Kita sama-sama baca. Markus 5 ayat 31 sampai ke 34. Cuma 4 pasal, sedikit ya. Markus 5 ayat 31 sampai 34, saya bacakan saja. Murid-muridnya menjawab, engkau, dia ngomong ke Tuhan Yesus, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Berdesak-desakan, oke? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi ceritanya hari itu Yesus lagi jalan di kerumunan orang ramai dan dia tiba-tiba nanya ke muridnya, bro, siapa yang nyenggol aku? Ya semua orang nyenggol kamu Tuhan Yesus. Lanjut. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perhatikan bagian ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, maka kata perempuan itu, hai anakku, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau kita tahu di kitab-kitab lainnya, perempuan ini adalah perempuan pendarahan, saudara. Ada hukumnya loh. Kalau kamu mengeluarkan lelehan, kan sama-sama darah, bener gak? Kalau kamu mengeluarkan lelehan atau darah dari auratmu, maka orang yang disentuh, yang bersentuhan denganmu, itu juga najis. Ini berarti dia dinajis-najiskan, maaf kata, sekian tahun atau dalam seumur hidupnya dia kena pendarahan. Makanya kenapa saya kebayang dan saya mengerti kenapa waktu dia datangi Yesus, dia takut waktu ketahuan. Maaf kata ya, waktu dia menjamah jumbainya Yesus, maaf kata ya, itu dia menajiskan jumbainya Yesus, bisa bayang ya? Loh, semua yang bersentuhan, semua yang dudukan, itu jadi najis kalau dia yang sentuh. Berarti hari itu dia dengan keberanian, dengan ketakutan, dia juga bukan gak tahu ada rules itu, karena hampir sepanjang hidupnya dia mengalami itu, diasingkan. Tapi dia hari itu datang ke Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan, sorry aku diem-diem deh. Karena kalau ketahuan ini, maaf kata Tuhan, itu jubahmu ini yang suci, yang kudus bercela ini menjadi najis karena aku. Dia diam-diam ketahuan lah sama Tuhan. Dia takut, menurut saya dia bukan takut karena apa ya, coba gini deh. Kamu jalan dan kesenggol, kamu megang jubah orang gak sengaja, kamu takut gak? Enggak lah. Saya jalan nih kesenggol, pegang jubahnya siapa lah, atau jaketnya siapa. Kan kita gak takut ya ketahuan, oh ya sorry gak sengaja, tinggal bilang gitu. Tapi kenapa dia takut banget waktu ketahuan?
Karena tuh dia najisin Yesus loh. Waktu dia senggol tuh dia najisin Yesus. Maaf kata. Tapi hari itu waktu dia bilang gini, Tuhan, aku gak mau pakai hukum yang lama Tuhan. 5 tambah 2, 7, gak bisa Tuhan. Aku udah sekian tahun 5 tambah 2, 7 ini gak berhasil dalam hidupku. Tolong buat sesuatu yang baru Tuhan dalam hidupku. Tolong buat 5 tambah 2 ini jadi 5.000 Tuhan. Jangan 7 lagi. 5.000 Tuhan. Aku dinajis-najiskan, diasingkan udah sekian lama. Tolong Tuhan, tolong. Di titik itulah tiba-tiba kesembuhan, mujizat. Yang gak bisa dipikir manusia itu loh. Masa cuma nyenggol jubah sembuh? Mana ada coba, kita senggol-senggolan deh yuk. Gak sembuh kan? Belum tentu kan? Dia cuma senggol dan dia sembuh. Markus 10 ayat 47 sampai 52. Saya bacakan singkatnya saja. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi hari itu ada orang buta berseru-seru sama Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi lanjutannya gini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Hari itu dia ada orang buta dan dia dengar katanya Tuhan Yesus lagi lewat, katanya. Dia gak tahu kan Tuhan Yesus arah mana, mungkin menurut saya ya. Kalau Tuhan Yesus arah sana dia arah sini kali. Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Ya kan namanya juga orang buta, gak tahu di mana arahnya. Tapi dia teriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi uniknya yang sering dilakukan banyak orang itu, dan banyak orang berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Diam kamu, udah buta, berisik, diam kamu. Tapi puji Tuhannya, orang ini tahu ada hukum di atas hukum. Ada hukum dunia yang akan dikalahkan oleh hukumnya Tuhan. Dan dia tiba-tiba bilang gini, namun, ini menurut saya apa yang kita lakukan hari-hari ini. Namun, semakin keras, garis bawahi ya, bukan semakin pelan. Namun semakin keras, ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Waktu kita bilang, Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Diam aja, doa-doa emang nyembuhin. Bodoh amat, aku mau teriak lebih kencang. Tuhan, tolong Tuhan bangsaku. Waktu banyak orang berkata diam, orang buta aja tahu caranya. Orang buta aja ngerti minta tolong sama Tuhan. Orang buta aja bisa dapat mujizat, masa kita enggak? Orang buta loh, kita masih bisa lihat kan? Jalan gak nabrak. Dan dia berteriak semakin keras. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Tuhan nanya, apa yang kamu kehendaki? Kenapa teriak-teriak? Mungkin gitulah Tuhan Yesus ngomong. Terus Tuhan, dia bilang gini, Rabuni, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Menurut saya buta itu gak cuma buta fisik ya. Supaya aku bisa melihat jalanmu. Supaya aku bisa ngerti kenapa hal ini terjadi dalam hidupku. Supaya aku bisa tahu aku harus ngapain sekarang Tuhan. Supaya aku bisa tahu gimana caranya sembuh Tuhan. Fight ini loh, gimana caranya. Berseru-seru sama Tuhan, Tuhan tolong. Gak sampai di situ orang bilang berhenti, berhenti, berhenti. Tuhan tolong, semakin keras. Dan menurut saya itulah yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Lalu lanjutannya adalah, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Suddenly, tiba-tiba dia melihat. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Hari ini sebelum saya tutup sharing saya pagi hari ini. Mau gak pagi hari ini kita teriak ke Tuhan? Bukan karena ada yang mimpin WL, percayalah suara saya gak sebagus yang di depan. Percayalah saya pilih lagu juga kurang pinter. Tapi bisa gak kita datang seperti orang buta ini, membawa bangsa kita. Atau apapun lah masalahmu. Yang menurut kamu sekarang, aku gak bisa lihat Tuhan. Aku gak lihat, gak kelihatan, gak ngerti jalanmu apa.
gak ngerti maksudmu apa, aku gak ngerti Tuhan. Tapi bisa gak kita dengan jujur, dengan rendah hati kita bilang, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan, anak Daud, kasihanilah bangsaku ini loh. Buat yang buta ini melihat Tuhan. Buat yang tertutupi oleh kegelapan tuh melihat Tuhan, sekali lagi. Tapi gak berhenti sampai di sana. Saya mau ajak setiap hari, kita hari ini sama-sama teriak sekali lagi. Gak berhenti sampai di doa. Tetapi sampai kamu bisa keluar, cry out dan teriak sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kayaknya belum dengar, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah kita sama-sama mau berdoa. Sekali lagi, berdoa sekali lagi. Amin. Deg-degan saya nih. Ada sebuah cerita di firman Tuhan. Saya rasa ini masih sangat relevan Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang gini, firman Tuhan zaman dulu gak relevan. Aneh, buat saya ini relevan. Dan saya percaya firman Tuhan itu sangat relevan sampai kapanpun. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Kaleb ya? Mari kita buka di Bilangan 13. Mulai ayat 25. Kita tahu ceritanya mereka atau 10-12 pengintai ini habis diutus ke provinsi yang namanya Kanaan. Hari itu mereka sedang ditunggu lah oleh Musa dan segenap bangsa Israel. Dan ketika mereka tiba, mereka benar-benar membawa sebenarnya hasil tuaian. Mereka nggak pulang dengan tangan kosong sebenarnya. Ya, ayat 25 dikatakan begini, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara sampai di titik ini kelihatannya nggak ada yang salah. Mereka membawa semua jarahan, mereka bawa iya nih hasil tuaian dan sebagainya. Tapi ada sebuah kata yang sepertinya sedang disembunyikan ya. Kata kabar, berita lah. Nah, waktu mereka datang kepada Musa, mereka dibilang gini. Langsung datang, mereka nggak delay sebenarnya. Mereka nggak tunda-tunda, mereka langsung datang. Dan ayat 27 dibilang gini. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Mereka menunjukkan hasil yang benar semestinya. Tapi ayat 28 dibilang gini, kata hanya itu seperti membatalkan semua yang mereka lihat, saudara. Dibilangnya hanya COVID yang diam di negeri itu kuat-kuat gitu ya. Saudara, saya nggak tahu sih sebenarnya. Kita nih lebih percaya apa yang kita lihat, termasuk saya sih sebenarnya. Jauh lebih mudah kita dibelokkan dengan apa yang kita lihat. Dibilang gini, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga ada keturunan enak. Enak sebenarnya ya. Saya juga nggak ngerti kenapa dikasih nama enak ya. Enak sebenarnya. Lalu dikatakan, nanti Bapak Ibu kalau baca di Bilangan 14, Kaleb tuh bilang gini, kita akan telan. Yosua dan Kaleb tuh kita akan telan mereka. Emang rasanya enak saudara ya. Tapi sekali lagi gini, apa yang kita lihat seringkali menentukan banyak hal. Tapi itu pilihan, dibilang gini. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lalu ada ayat 30 yang buat saya ini ajaib. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Saudara, berapa banyak dari kita hari-hari ini bukannya berdiri menenteramkan hati bangsa Indonesia, tetapi malah memberitakan kabar yang membuat orang lain takut. Saudara, saya ini 2 tahun terakhir gabung di sebuah grup WA alumni SMA saya. Ya. Konon katanya dulu Bapak Ibu SMA favorit ya. Tapi hari ini saya tuh nggak bangga gitu dengan SMA favorit itu ya. Karena 2 tahun terakhir, terutama 1,5 tahun terakhir, semua diskusi yang di grup chat itu semua bicara tentang si jelek itu saudara. Setiap kali saya baca, nggak pernah satu pun bikin iman saya bangkit sebenarnya. Dan semua berita itu selalu dari sisi yang negatif. Dan setiap kali saya melihat tulisan demi tulisan demi tulisan, itu seperti membuat saya takut semestinya. Tapi hari itu kenapa tiba-tiba gini? Enggak.
saya putuskan. Saya nggak komentar banyak di grup chat itu. Saya mau keluar juga rada nggak enak ya. Ya udah saya end-chat aja, clear chat. Buat saya begini, saya nggak akan biarkan mata saya terlalu lama melihat kayak gitu. Saudara, hari-hari ini kalau kita sadar, 1,5 tahun terakhir, hampir semua stasiun televisi memberitakan yang begitu ya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Sampai satu titik gini, kayaknya sinetron masih lebih baik daripada stasiun televisi. Buat saya aneh gitu ya. Daripada setiap hari dipampangin statistik demikian dan sebagainya. Dan itu seperti yang dilihat 10 orang ini Bapak Ibu. Mereka melihat bangsa raksasa dan mereka berkata, kami ini, kalau ayat 33 bilang gini, kita ini cuma kayak belalang di hadapan mereka. Tapi ada seorang Kaleb yang punya cara lihatnya berbeda. Dia memilih menenteramkan hati bangsa itu. Saudara, kalau 2-3 minggu terakhir, kita ini kan kayak dipaksa membuat gelombang, betul ya Bapak Ibu ya? Saudara, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kok ingat khotbahnya ibu pernah khotbah tentang gelombang. Saya cari. Dan tiba-tiba Tuhan tuh ngejelasin ulang. Saya ini pernah belajar fisika Bapak Ibu. Gelombang itu definisinya kurang lebih begini. Getaran yang merambat. Jadi ada getaran yang merambat. Nah, jadi gelombang itu sebenarnya mulai dari sebuah getaran. Bapak Ibu mau tahu nggak arti getaran apa? Getaran itu adalah tindakan bolak-balik saudara. Tindakan yang disengaja, yang diulang-ulang. Jadi kalau kita dipaksa untuk deklarasi tiap hari selama 49 kali, itu sebenarnya masuk akal banget. Karena getaran itu harus dibuat sesering mungkin Bapak Ibu. Harus sesering mungkin, baru itu bisa menghasilkan gelombang. Dan anehnya gelombang itu ternyata bisa merambat Bapak Ibu. Dan setiap kali gelombang itu merambat menghasilkan energi. Selalu ada energi yang disertai bersamaan dengan gelombang yang bergerak. Itu sebabnya gini, kalau kita tahu nih, gelombang tsunami selalu punya efek merusak yang mengerikan. Kenapa? Karena setiap kali gelombang itu merambat, energinya ada. Dan saya waktu tiba-tiba kayak, iya ya, ini saya bukan orang yang suka istilah gini. Kadang-kadang kalau dipaksa, buat saya itu rada-rada aneh ya. Orang plekmatis melankolis itu semakin dipaksa semakin gak mau gitu ya. Tapi begitu saya ngerti ini ya, iya ya, kenapa harus berulang-ulang ya. Dan menurut saya di Mahanaim ini kayaknya ini udah sering banget diomongin. Yuk deklarasi udah mungkin gini. Bapak Ibu kalau kita punggungnya ditepak, jeger gitu ya. Keluar tuh perjanjian, ketetapan, muntahan itu ayat-ayat sebuah. Kenapa ya tiap hari dicekokin Bapak Ibu. BMN aja waduh. Saudara menyerah, BMN gak menyerah saudara. Aneh buat saya. Di saat saya lagi sebel gitu, muncul notifikasi khotbah A, khotbah B. Oh aneh nih, BMN tuh gak pernah menyerah ya. Dan kenapa itu harus dilakukan? Karena gini saudara, yang dimainkan di atas ini gelombang semestinya. Waktu saya pelajari, ya saya ngerti. Gelombang itu gak kelihatan sih, tapi efeknya sangat real. Sangat real. Nah waktu saya pelajari, saya sampai buka catatan fisika SMP, SMA. Oh iya ya. Nah masalah gelombang itu ternyata gini, ditentukan salah satunya dengan apa yang saudara dan saya lihat. Waktu kita lihat raksasa, ya gelombangnya gelombang ketakutan. Tapi waktu kita lihat bahwa Tuhan lebih besar dari raksasa itu, ya gelombangnya iman. Amin Bapak Ibu. Keputusan di tangan saudara. Saudara mau jadi haters, atau saudara mau jadi pembawa ketenteraman shalom atas bangsa ini, ya keputusan di tangan saudara. Tapi keputusan saya dan Mahanaim, kita akan terus membuat bangsa ini melihat lawatan. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara mari coba lihat, apa sih yang salah dengan cara pandang kita? Tiba-tiba ada sebuah firman yang muncul nih, Lukas 11 ayat 33. 34. Lukas 11 ayat 34 dikatakan begini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ternyata mata kita ini bisa baik, bisa jahat ya Bapak Ibu ya. Itu dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Di versi firman Allah yang hidup dikatakan begini. Mata kalian menyinarkan apa yang ada dalam hati. Jadi ternyata begini, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah gini, dari mata turun ke hati. Pernah dengar ini ya? Jadi mata sama hati ini ya connect ternyata gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih sering lihat berita negatif, hati saudara pasti akan negatif. Saudara,
ternyata gini loh, mata kita ini memancarkan apa yang di dalam hati. Nggak bisa dibohongin. Kalau kita beku, mata kita pasti akan kelihatan kok bedanya. Kalau saudara lagi semangat, mata Bapak Ibu pasti akan beda. Kalau kita lagi beriman, mata kita beda juga. Nah dikatakan ini, mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya memasuki jiwa kalian. Saudara, biar gimana Tuhan itu dibilang gini, dialah terang yang tidak terhampiri. Nah biarkan terang itu masuk ke celah jiwamu yang paling dalam. Dan itu akan membuat mata kita menjadi cerah dan murni. Saudara, setiap kali saya mengizinkan iri hati masuk dalam hidup saya, mata saya beda kok. Pasti beda, tambah minus. Oh iya, setiap kali saya lihat orangnya, kok ya nggak ada yang baik saya lihat dari orang itu gitu. Nah ternyata gini, ya saya mengizinkan cahaya iri hati itu masuk lebih dalam. Tapi waktu saya memasukkan kebenaran lebih dalam, hari itu saya mendapat cukup, ya buat saya cukup tajam sih. Hari itu saya ketemu seseorang dan beliau bilang gini, "Oi, kamu belajar 2 kata ini, menjadi dewasa dan berkorban." Saudara, hari itu saya lemes ya. Berarti gue ini belum dewasa gitu. Oh saya tuh goyang saudara. Saya belajar ternyata gini, menjadi dewasa dan berkorban waktu gini. Waktu saya bisa lihat orang lain dan bersuka cita karena kelebihan yang ada di orang itu ternyata gak mudah Bapak Ibu. Nah sekali lagi ternyata itu sama. Cara pandang kita membiarkan cahaya model apa yang masuk dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan kemarahan, berita-berita negatif, ya mau gak mau ya, dalamnya kita ya busuk. Tapi biar sekali lagi gini, biarkan cahaya yang murni itu yang dari Tuhan memasuki jiwa kita. Terus dikatakan begini, mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya ternyata Bapak Ibu. Semakin kita membiarkan mata kita jahat, kita dengan sengaja merintangi kebenaran itu masuk dalam hidup kita. Dan membenamkan kalian ke dalam kegelapan. Waspadalah agar cahaya itu tidak terhalang. Saudara, kalau hari ini setiap kali pemimpin kita bilang, yuk deklarasi dan saudara marah digituin ya. Ya buat saya ya kita nih jahat banget gitu. Loh, keputusan untuk lihat bangsa ini dilawat atau tidak, ya ternyata tinggal, sorry to say nih, mungkin gak banyak orang yang masih menginginkan. Tinggal, ya kita-kita aja. Saudara saya, ini coba ngerenungin gini ya. Setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di Mahanaim, itu beda banget Bapak Ibu, bener gak? Saudara boleh ketik lagu rohani apapun di YouTube. Begitu saudara bandingkan dengan lagu Mahanaim. Loh ya Mahanaim itu kan ya perjanjian, ya ketetapan, ya apalah gitu ya. Itu berat banget Bapak Ibu, sejujurnya. Tapi Tuhan percayakan itu di kita. Sementara di luar orang tidak peduli sebenarnya. Dan mari ayo kita putuskan membuat bangsa ini melihat Tuhan. Atau kita biarkan bangsa ini terus diterpa dengan kegelapan. Saudara, keputusan ada di tangan kita. Buat Bapak Ibu yang mendengarkan atau nonton streaming ini, keputusan di tangan kita. Kita akan telan raksasa itu atau kita biarkan kita ditelan raksasa itu. Keputusan di tangan. Tapi saya berdoa, Mahanaim dipanggil untuk menelan setiap raksasa. Amin. So jangan berhenti deklarasi. Saya gak tahu mungkin setelah 49 hari, gelombang apa lagi yang dimainkan. Gelombang apa lagi yang harus kita mainkan. Karena terlalu sangat sedikit orang yang memainkan gelombang yang ilahi. So mari hari-hari ini pilih telan raksasa itu dan biarkan bangsa ini direndam sekali lagi dengan gelombang yang dari Tuhan. Tuhan kami bersyukur buat kehormatan kami ada di pusat lawatan. Buat kami tidak menyia-nyiakan dan tidak menganggap sepele semuanya. Mari kuatkan setiap kami ya Tuhan. Ini pasukan-Mu, ini setiap kami dengan setiap panggilan kami masing-masing. Dan apapun Tuhan yang kami gemakan, kami percaya bangsa ini akan memakan buahnya. Sebab ada El Shaddai di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.
Saudara, hari ini saya ingin mengajak setiap saudara mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Dan saudara, hari-hari ini saya tuh sedang sungguh berdoa dan mengucap syukur. Sebenarnya dari minggu lalu sebelum banyak berkat yang berdatangan, sebenarnya saya ini lagi mengucap syukur dan saya ini lagi berdoa, Tuhan, betapa bersyukurnya saya. Betapa saya ini menikmati semua berkat Tuhan dan menikmati semua yang ajaib. Saya mau ajak saudara kita buka sama-sama di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Di Alkitab ditulis, sebab di tengah semua nubuatan, di tengah semua wahyu, Paulus ini diberikan sebuah anugerah untuk menjadi cacat. A gift of a handicap. Yang membuat saya sebagai manusia ini punya limit. Dan iblis mencoba untuk menjatuhkan saya, tetapi itu malah membuatku berlutut. Dan aku tahu aku sudah berdoa dan berdoa. Sebanyak 3 kali aku berdoa memohon deklarasi doa perang. Supaya Tuhan menyingkirkan semua kelemahan. Tetapi di tengah semua kelemahan pun Tuhan berkata, my grace is enough. Is all you need. Anugerahku cukup dan itulah yang kau butuhkan. Kekuatanku keluar di tengah semua kelemahanku. Dan Tuhan berkata, aku membiarkan semua dan Tuhan membiarkan itu semua terjadi. Sebab aku tahu di saat aku berkata, aku lemah. Di saat aku membiarkan ada abuse, ada accident. Di saat aku membiarkan semua musuh menyerang. Aku hanya membiarkan Kristus men-take over semuanya. Dan di tengah kelemahan pun, disitulah kekuatan Allah. Dan kelemahanku menjadi apa? Portal bagi kekuatan Allah. Saudara, saya sungguh melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini adalah portal bagi kekuatan Allah. Ini tidak pernah menjadi portal untuk kelemahan kita. Ini tidak pernah menjadi portal untuk kejatuhan kita. Ini tidak pernah menjadi portal bagi semua kemenangan bagi iblis. Tapi di Alkitab ditulis gini, tetapi semua kelemahan itu yang membuat Tuhan punya portal kekuatan. Coba boleh saya minta saudara ngeliat ke sahabatmu sebentar aja. Sahabatmu, istrimu, anakmu, saudaramu, papa, mamahmu. Coba saudara lihat gini. Kelemahan apa sih yang mereka punya? Waduh, ini harus konseling pranikah ini habis ini Pak Wong ya. Saudara akan lihat yang A pemarah, betul? Si B beku, si C kayak robot, si D nyebelin. Kok nyebelin gak tahu, pokoknya gue lihat mukanya sebel aja. Ya itu handicapnya dia saudara. Tapi ada seorang yang bernama Abraham. Dia adalah seorang yang cacat. Dia takut mati. Dan buat saya yang paling elegan adalah dia menjual istrinya. Elegan sekali. Dia mandul, dia matre. Kalau saudara baca di Alkitab, lalu Firaun memberikan Abram semua dengan baik-baik. Dia menyambut dengan baik-baik. Karena dia mengingini, maka Abram mendapat kambing domba, lembu, sapi, kambing jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Dan Abram berkata, deal. Dan dia pulang. Sampai Tuhan harus turun tangan, sebab Tuhan punya rencana buat suami istri ini. Dan buat Abram, sip, Ketura masih ada. Saudara ngerti betapa cacatnya keluarga ini? Ini adalah keluarga suami-suami takut istri. Ini adalah keluarga yang buat saya maaf Abraham, saling membenci satu sama yang lain. Maaf. Waktu istrinya diambil Firaun dan ditukar dengan keledai, dengan budak dan lembu. Buat Abraham ini jauh lebih baik dibanding istriku. Setelah Sarai mati, saudara tahu Abraham punya istri berapa? 4 atau 5 kalau nggak salah. Puji Tuhan istriku sudah tidak ada. Penjaraku sudah tidak ada. Kok ketawa ini berarti bisa relate nih ya. Saya nggak ketawa loh ya guys ya. Pagar berduriku diambil Tuhan. Saudara baca sungguhan.
Abraham tuh langsung menikah kalau nggak salah. Yang pasti ada Hagar, yang pasti di situ ada Keturah. Kalau nggak salah ada 2 lagi kalau saya tidak salah. Dan Abraham setelah Sarai mati, setelah Ishak menikah, keluar rumah, langsung kawin lagi saudara. Dan semua anak-anaknya yang merepotkan itulah ujungnya. Itulah Abraham. Dan kita menyebut semuanya bapak kita. Bapak orang, seorang yang cacat, seorang yang matre, seorang yang gak sayang istri. Seorang yang menjual istrinya. Kalau saudara baca di Alkitab, lalu kemudian Abraham menangis dan dia bersyafaat. Tuhan tolong luputkan ini. Gak ada. Oke Firaun. Pekno, apa sih? Ambil sana. PO. Istriku mau diambil, ditukar sama keledai. Tapi dari keluarga yang sama, Tuhan memberikan Ishak dan dia disebut bapak orang beriman. Dan kekayaannya berarti berkat Tuhan tetap menghujani dia. Dan sampai Tuhan terus turun tangan menolong keluarga ini. Firaun diberikan mimpi dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangin. Orang yang kedua bernama Ehud. Beliau ini adalah seorang yang kidal. Zaman dulu kidal ini adalah tangan kiri disebut sebagai tangan kotor. Dan orang percaya tangan kanan adalah tangan kebaikan Tuhan dan tangan kiri adalah tangan penghakiman Tuhan. Nah yang mengerikan adalah seperti ini saudara. Ehud ini adalah seorang Benyamin. Dan kalau saudara mengerti Benyamin artinya adalah the son of my right hand. Artinya adalah anak dari tangan kananku. Jadi kalau ada seorang yang kidal ini adalah seorang yang aneh. Karena mereka disebut tangan kanan. Mereka adalah disebut suku tangan kanan. Suku yang memegang kekuatan. Suku yang memegang tangan berkat Tuhan. Tapi orang kidal. Makanya kalau saudara baca di Alkitab di pasukan Daud. Ada salah satunya pasukan Benyamin yang mengumban dengan tangan kiri. Itu bukan spesialis. Itu adalah orang-orang yang cacat. Tangan kanan mereka entah luka dalam peperangan. Entah mereka cacat dari lahir. Tapi mereka memutuskan untuk melatih tangan kiri mereka. Nah, Ehud adalah seorang yang kidal. Dia adalah seorang yang terpinggirkan, dia adalah seorang buangan. Dia seorang budak. Dia adalah seorang pesuruh. Dan dia adalah bukan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan yang paling mengerikan adalah dia punya a gift of handicap. Yaitu apa? Kidal. Tapi saudara tahu bagaimana caranya dia bisa menyusup dan mengalahkan Eglon, Raja Moab dengan kecacatan yang sama. Dicek semua bagian kanan pedangnya, tempat sarungnya, nggak ada. Kenapa? Dia taruh pedang di tempat kecacatan. Orang yang ketiga yang paling terkenal mungkin Elisa. Seorang yang insecure dengan keadaan fisiknya. Dia punya kelemahan botak. Dan hari itu ada anak-anak yang memanggil dia, naiklah botak, naiklah botak. Ada orang yang mencoba mempelajari dan ini ceritanya seperti ini. Mereka ini kisah tentang Elia naik ke surga, tanda kutip. Itu viral. Dan mereka tetap tidak percaya Elia sungguh naik ke surga. Jadi pada saat anak-anak di battle ini mengata-ngatai, naiklah botak, maksudnya gini, Elisa lu nyusul bapak lu sana yang katanya ke surga itu loh. Bukan naik ke atas. Ini lagi maki-maki Elia bapaknya. Tersungginglah dia saudara. Tersinggung. Lu ngatain gue gak apa-apa, lu ngatain bapak gue Elia. Beruang keluar. Ngatain saya gak apa-apa, lu mau ngatain botak apa gak apa-apa. Kalau saya dulu suka, maaf, saya kan dulu nakal. Saya suka ngatain teman saya tuh Bogunpi. Botak gundul pitak saudara. Bogunpi sini. Dia nggak tersinggung, terserah. Tapi waktu dia mengata-ngatai papahnya, ayahnya, mentornya, nggak terima dia. Naiklah botak. Ini kabar tentang Elia naik ke surga kan mereka melewati battle. Dan semua orang tahu Elia ini ngomong, gue akan ke surga loh. Saudara bisa bayangin gak sih betapa lucunya itu? Waktu mereka ngomong, aku mau naik ke surga.
Itu lucu bagi banyak orang. Saudara bisa bayangin? Seperti hari-hari ini kita ngomong, bentar lagi Tuhan datang. Lucu kan? Orang Betel sama waktu Elia dan Elisa lewat. Dan Elia berkata, aku akan terangkat ke surga. Itu lucu bagi sebagian orang. Dan waktu Elia sungguh naik ke surga, semua orang percaya nggak? Tetap tidak percaya. Dari orang yang sama turun api, dari orang yang sama membunuh anak kecil, tapi juga dari orang yang sama dia membuat mujizat minyak yang tidak pernah habis, membuat perempuan Sunem melahirkan, membangkitkan seorang anak yang sudah mati, mentahirkan maut, menyembuhkan orang kusta, membuat kapak terapung, kesembuhan-kesembuhan yang tidak tertulis lainnya, dia bernubuat dan dia membawa mujizat, bahkan tulang belulangnya membangkitkan dari seorang yang cacat yang membunuh anak kecil. Orang yang selanjutnya adalah seorang pejinah. Dia 5 kali menikah, 5 kali cerai. Pada zaman itu ada 2 kali alasan saudara bercerai. Yang pertama suaminya meninggal, yang kedua berzina. Jadi ada banyak teori tentang wanita ini. Ada yang pertama berkata dia perempuan bawa sial, semua yang menikah dengan dia pasti mati. Yang kedua bisa dikatakan semua yang menikah dengan dia suaminya pasti berzina. Atau juga ada yang mengatakan karena mereka wanita Samaria mungkin punya peraturan sendiri. Dan perempuannya adalah perempuan yang memang suka berzina dan suka menikah. Tapi dari perempuan inilah revivalis pertama dilahirkan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang Samaria meminta Yesus tinggal bersama dengan mereka dan ayat yang ke-41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan si perempuan Samaria. Saudara bisa bayangin dari seorang yang cacat keluar seperti. Dan orang yang kelima, seorang yang buta. Dia buta dari lahir. Dia seorang pengemis, dia seorang yang gak pernah dianggap. Bahkan waktu dia berteriak pun semua orang membungkam mulutnya. Tapi sekali lagi dari hidupnya, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Dan yang berikutnya saya akan tutup dengan orang yang keenam, yaitu adalah Petrus. Buat saya Petrus ini adalah seorang yang sangat mengerikan. Bukan hanya dia kasar, bukan hanya dia seorang yang menyangkal Yesus. Saudara bisa bayangin ya, dia ini menyangkal di hadapan perempuan. Bukan di hadapan pedang, bukan di hadapan tombak. Dia menyangkal di hadapan budak-budak perempuan. Saya bukannya merendahkan perempuan, tetapi dia tidak terancam, saudara. Tidak ada yang mengancam hidupnya hari ini. Tapi tetap dia menyangkal dan di Alkitab ditulis dan dia mengutuki Yesus. Dia juga bahkan kalau saudara baca di Alkitab, dia tidak mencintai Yesus. Itu buat saya paling mengerikan. Di Alkitab ditulis, Petrus apakah engkau agape kepadaku? Petrus berkata aku filia. Petrus apakah engkau agape? Aku filia Tuhan, cinta sebagai teman, cinta sebagai keluarga. Dan terakhir Yesus berkata, Petrus apakah engkau filia kepadaku? Dan Petrus berkata, ya Tuhan, engkau yang lebih tahu. Dia bahkan tidak mencintai Yesus. Tapi lahir dari hidupnya dasar dari gereja. Batu karang yang teguh. Dan dari mulutnya berkata, kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada pemerintah. Itulah perkataan dari dasar gereja. Kita orang-orang Mahanaim adalah orang-orang yang cacat. Kita tidak lebih dari Petrus yang menjual Yesus. Kita tidak lebih dari wanita Samaria yang suka berzina. Kita tidak lebih dari si buta. Kita tidak lebih dari Abraham yang menjual semua yang ilahi. Tapi itulah Mahanaim, saudara. Itulah setiap kita yang dipilih Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mau tutup dengan
Satu ayat terakhir, minta tolong ditampilkan, Yohanes 10, ayat yang ke-10. Yohanes 10, ayat yang ke-10. Sebab pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya engkau memiliki hidup dan dalam kelimpahan. Iblis merencanakan semua kecacatan kita, kemarahanmu, perpecahan keluargamu. Iblis merencanakan semua kelemahan yang kau punya. Dan dia akan mencoba terus untuk mencuri, membunuh, dan bahkan membinasakan kau. Tapi Yesus datang dan memakai semua kelemahanmu menjadi portal bagi kemuliaan nama Allah. Saya nggak tahu yang hari ini menjadi kelemahanmu ini apa. Dan di tengah semua kecacatan yang saya punya bahkan sampai hari ini. Kecacatan, semua weaknesses, semua kelemahan. Mungkin kalau saudara ngelihat saya, saudara akan tetap berkata saya adalah orang sempurna. Saudara. Semua orang kan suka gitu, aduh ini anak paling membanggakan banget. Tante-tante suka datang nyubitin pipi saya kan, aduh seandainya anak tante kayak kamu. Saya sidang S3, dosen yang nyidang saya nangis. Kenapa anaknya namanya Joshua, umurnya sama kayak saya. Tapi yang satu S3, yang satu belum jadi apa-apa, nangis. Dan semua orang berkata, aduh Joshua kamu tuh luar biasa ya, kamu ajaib banget. Tapi saudara gak tahu semua kelemahan yang saya punya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita mengucap syukur. Saya tahu Rock punya kelemahan. Saya tahu setiap saudara punya kelemahan. Ada yang tidak punya kelemahan, boleh angkat tangan. Silahkan maju ke depan, ajarin saya. Tapi saya sungguh lihat, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Tuhan. Iblis datang dan dia coba mengeksploit semua kelemahan. Dia akan datang dan dia berkata, kamu ini gak bisa khotbah. Yang satu dia akan berkata, kamu jago pelayanan tapi lu miskin. Yang satu dia akan berkata, kamu gak setia. Yang satu dia akan berkata, kamu pejinah. Iblis akan terus mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikanmu hidup. Hidup yang penuh berkelimpahan. Pada pagi hari ini saya hanya ingin mengajak kita semua mengucap syukur. Saya sebenarnya udah siapin satu khotbah tentang ucapan syukur. Ada yang berbeda antara live dan alive. Live itu saudara tidak mati. Nah itu kebanyakan orang Mahanaim hanya seperti itu. Saudara hanya tidak mati aja. Pelayananmu tidak mati. Keluargamu tidak mati. Rohanimu tidak mati. Tapi saudara tidak alive. Alive itu artinya aktif. Artinya saudara berjiwa. Keren ya? Dan hari ini saya berdoa saudara, jangan biarkan iblis mengeksploit kelemahanmu. Karena kelemahanmu adalah portal bagi kemuliaan Allah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Engkau yang datang dan engkau yang berkata, engkaulah pilihanku. Engkau yang membersihkan Tuhan setiap lumpur dan makanan babi dari hidup kami. Engkau yang mengulurkan tangan kepada anjing. Engkau yang membiarkan dirimu dinajiskan oleh seorang pendarahanmu. Engkau yang membiarkan jubahmu terkoyak-koyak. Engkau yang membiarkan bau busuk Lazarus mengotori hidupmu. Tapi hari ini biar kami berkata terima kasih Tuhan. Besar anugerahmu. Bapa,